Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mari Pak Iraman, CGP Angkatan 11. Di sini saya akan melakukan pasca observasi terhadap guru mata pelajaran pendidikan agama Islam yang bernama Bu Nike Purnamasari SPDI. Dan kebetulan Bu Nike ini adalah rekan sejawat saya di SMK Negeri 1 Tualang. Sekian pengantar dari saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi terhadap Bu Nike. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nike. Di sini saya sudah melakukan dan kita sudah melakukan kegiatan praobservasi, dan kita lakukan dengan kegiatan observasi di kelas, dan akhirnya ini kegiatan terakhir yakni kegiatan pasca observasi, di mana saya sebagai observer akan menyampaikan apa yang sudah saya lihat dari apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Bahkan di musola saat itu Ibu melakukan langsung praktek di lapangan. Oke, di sini saya akan menyampaikan bahwa inti dari pembahasannya bahwa seluruh kegiatan yang Ibu laksanakan itu dalam pertama mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Yang pertama, Ibu menciptakan kenyamanan lingkungan, di mana kalau dalam pikiran saya ya Ibu sebagai guru agama Islam, dan juga di dalam kelas itu dikhususkan karena kita ada dua jenis agama, yakni Islam dan Kristen. Jadi yang Kristen khusus ke guru Kristennya, yang agama Islam di agama Islamnya juga. Jadi sini khusus agamanya, gitu ya Bu ya. Jadi di sini saya juga melihat secara langsung kenyamanan lingkungan belajar. Ibu berusaha bagaimana siswa itu nyaman terhadap apa materi atau apa yang disampaikan dalam kelas. Nah, yang kedua, penggunaan komunikasi positif. Di sini Ibu menggunakan bahasa yang bisa diterima oleh generasi zaman sekarang. Ya, walaupun pembahasannya itu seperti dengan teman gitu ya kan Bu, tapi itu adalah salah satu bukti kenyamanan antara Ibu sebagai pendidik dan juga siswa. Mereka harus dilakukan juga contoh-contoh dalam pembelajaran agama itu kan harus di lingkungan kita hari ini. Ya, tidak bisa hanya yang zaman dahulu. Kalau zaman dahulu mereka agak melamun, jadi kalau kita bawakan kondisi kita sekarang, baru mereka semangat. Ya. Salah satu contohnya juga kalau dulu kita mungkin hanya diberikan buku, terus disampaikan oleh guru depan, dikasih tugas, selesai begitu ya kan Bu. Tapi kalau sekarang kita nggak bisa menggunakan seperti itu, kita tambahkan lagi dengan langsung ke praktek. Jadi dengan adanya seperti itu, siswa di dalam pembelajaran itu bisa lebih memahami apa yang sudah kita sampaikan, gitu ya Bu ya. Oke, yang selanjutnya empati. Guru ingin tahu dan mencoba memahami sudut pandang murid. Nah, di sini kalau saya lihat setelah Ibu menyampaikan materi, Ibu bertanya kepada siswa, sampai di sini kalian paham, begitu kan Bu ya. Nah, dan Ibu juga melakukan feedback. Nah, di sana juga siswa menyampaikan apa yang mereka masih ingin memahami terhadap materi yang Ibu sampaikan. Selanjutnya, emosi positif. Guru mengekspresikan emosi positif selama berinteraksi dengan murid. Ya, saya lihat di sini walaupun tidak seluruh siswa ya Bu ya yang bisa memahami apa yang kita sampaikan dan langsung dikerjakan. Tapi Bu di sini memberikan ruang atau memberikan penyampaian yang bisa diterima oleh siswa yang istilahnya dalam kategori yang berbeda dari teman-teman yang lain ya Bu ya. Dengan perlakuan yang positif dan tanpa langsung menjudge atau memberikan bahasa yang bahkan itu menjadi penolakan terhadap siswa. Karena kita tahu juga anak-anak ini kan ada yang belum bisa membaca
Iya. Jadi ada beberapa anak yang memang kan kita kalau sekarang kan di pendidikan konvensional itu kan pakai elemen Al-Quran, hadis. Jadi pas Iya. Al-Quran itu biasanya kami ada baca Al-Quran. Jadi anak yang tidak bisa saya sebut golongan saya untuk belajar Iqra karena nggak mungkin di kelas dia malu sama temannya. Iya, dikhususkan lagi ya Bu ya. Oke. Selanjutnya penerapan disiplin. Penerapan disiplin di sini saya lihat memang kalau sudah bunyinya bel, waktunya Ibu masuk, ya mereka sudah berada di dalam kelas semuanya. Dan di situ saya lihat juga sudah ada kesepakatan kelas dan juga kesepakatan, kalau saya lihat seperti kesepakatan mata pelajaran ya Bu ya. Kalau di jam pembelajaran khusus ada guru yang memberikan istilahnya kesepakatan kalau terlambat batas toleransinya sekian menit atau sekian detik lah gitu ya Bu ya. Sama dia begitu. Kalau mereka telat itu biasanya saya kasihnya dia yang telat itu baca ayat pendek. Tapi saya pilihkan tidak mau saya yang pendek-pendek kayu. Tiga kul nggak mau, dosa mau saya. Ya, berarti tibanya di sini selain bahasanya tuh kalau bahasa jeleknya hukuman, tapi hukumannya untuk mendidik dan lebih dia salah satunya itu juga pahala yang bisa dia terima ya Bu ya. Oke, selanjutnya pemberian motivasi. Ya, di sini saya lihat Ibu juga dalam kelas itu memberikan motivasi kepada siswa yang bertanya dan juga bisa membantu Ibu dalam memberikan jawaban kepada teman yang bersangkutan itu ya Bu ya. Oke, yang selanjutnya di bagian kedua Ibu memandu proses belajar mengajar yang efektif. Ya, di sini saya lihat Ibu memang langsung memberikan apa namanya? Kalau sebelumnya kan Ibu udah memberi informasi kita minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang ini gitu ya kan. Jadi setelah itu baru Ibu memberikan pertanyaan pemantik apa yang sudah kalian pahami kira-kira seperti itu ya Bu ya. Dan selanjutnya mereka kalau yang memang sudah mempelajari tentu mereka akan menjawab dan di sana Ibu memberikan apresiasi seperti yang sebelumnya kita laksanakan ya Bu ya. Oke, yang selanjutnya muatan sosio emosional dalam aktivitas pembelajaran ya. Di sini Ibu juga saya kemarin itu di kegiatan sebelumnya saya memang melihat Ibu membuat suatu kelompok-kelompok di mana mereka di situ terlihat bagaimana aktivitas atau partisipasi mereka di dalam kelompok itu. Ya, tidak seluruhnya mereka bisa memahami tentang materi yang akan disampaikan, tetapi dengan adanya kelompok ini loh yang dikerjakan, ini loh yang dikerjakan, akhirnya sama-sama untuk bisa memahami ya Bu ya. Tapi senyamannya anak-anak saya nggak membagi kelompok itu senyamannya misalnya untuk minggu besok, minggu sekarang sudah mereka kan terserah kalian mau membuat kelompok itu yang dikasih tugas berbentuk makalah, berbentuk poin dari tanpa atau kalian sendiri terserah mana yang lebih nyaman dan efektif karena kalau kita paksakan misalnya seperti makalah kan karena kami banyak seperti itu karena itu kebutuhan karena nanti kan kita tahu bagaimana gitu mereka jadi mana yang nyaman mereka yang penting pelajaran berjalan mereka bisa dan tinggal pulang mereka apa yang mereka kerjakan. Nah, tibanya Ibu tetap menerapkan tipikal diferensiasi ya Bu ya, tergantung ya dari keadaan mereka juga dan juga kita juga tidak bisa memaksakan keadaan seperti itu karena dari salah satu tingkat ekonomi dari keluarga mereka ya kan Bu ya. Oke, selanjutnya di penggunaan strategi pembelajaran. Nah ini tadi yang saya sampaikan di strategi pembelajaran Ibu bukan hanya mesti memberikan harus berbentuk makalah. Nah mereka bisa menggunakan sosial media atau di bagian HP mereka bisa membuat tugas yang Ibu sampaikan dan hasil dari tugasnya itu boleh disampaikan melalui WA dan juga tentunya hasil mereka itu sebelum disampaikan ke Ibu dipresentasikan ke teman-temannya. Ada juga yang berbentuk hasil tulisan kelompok ya juga begitu disampaikan kepada teman-temannya yang berbentuk tulisan ya, seperti itu Bu ya. Oke, yang selanjutnya melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Nah di sini saya juga melihat Ibu bagaimana siswa itu bisa memahami materi yang Ibu sampaikan ditambah dengan praktek
dan di sana nanti ibu bertanya kembali kepada siswa apa yang sudah kalian pahami dengan apa yang sudah ibu sampaikan. Nah di sana memang tidak secara keseluruhan ya Bu ya, karena waktu juga hanya perwakilan dari kelas itu atau beberapa orang untuk menyampaikan apa yang sudah mereka terima dari ibu, mulai dari materinya, mulai dari apa yang pemahaman mereka, baik dari materi maupun dari praktek, seperti itu ya, seperti itu ya Bu ya. Oke, untuk saat ini itulah yang perlu saya sampaikan kepada ibu, dan semoga baik ibu sendiri, saya dan juga teman-teman kita yang lain bisa mengerti, kalau tidak secara keseluruhan, kalau secara keseluruhan sepertinya nggak mungkin gitu ya Bu ya, tapi bisa di ATM amati, tiru, modifikasi. bisa maksimal tapi menuju maksimal. Menuju maksimal ya, karena kita semuanya juga Belajar. belajar bagaimana untuk bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Bahkan kalau misalnya sudah lebih baik, kita pertahankan dan usahakan lebih baik lagi. Oke, jadi di sini itu aja yang perlu saya sampaikan Ibu. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Ada yang belum sampaikan kepada saya? Ya, tapi terima kasih atas pertanyaan Bapak. Mungkin kekurangan saya bisa saya perbaiki. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah yang dapat saya sampaikan terhadap kegiatan pasca observasi terhadap guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Tualang dengan guru yang bersangkutan bernama Bu Mike Purnamasari SPDI, yang sama-sama tadi saya tunjukkan. Itulah, terima kasih, dan kritik saran yang membangun dipersilakan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.